Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Nurse Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat ya. Dalam video ini, kita akan membahas materi kelas 12 Kurikulum Merdeka, yaitu tentang APBN dan APBD. Materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, membahas tentang APBN, dan bagian kedua tentang APBD. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari tentang konsep dari APBN? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari APBN, tujuan APBN, fungsi APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis pengeluaran negara, mekanisme penyusunan APBN, dan yang terakhir, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep APBN. Dalam rangka mengatur keuangan rumah tangga, seorang ibu biasanya akan membuat perencanaan anggaran. Ibu rumah tangga akan memikirkan berapa pendapatan keluarga sebulan dan untuk apa saja uang tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 bulan. Ia akan memikirkan berapa alokasi untuk biaya pendidikan anak, berapa untuk kebutuhan makan, berapa untuk kebutuhan kesehatan, berapa untuk ditabung atau membeli barang investasi, dan berapa pula untuk mengangsur kendaraan atau tempat tinggal. Ibu rumah tangga yang baik akan memiliki rencana anggaran tiap bulan sehingga pengelolaan keuangannya lebih sistematis dan jelas peruntukannya. Seperti halnya ibu rumah tangga, pemerintah setiap tahunnya juga menyusun rencana anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat dengan APBN. Nah, pengertian dari APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 komponen dalam APBN, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan juga anggaran pembiayaan. Jadi di sini, secara umum, APBN itu merupakan rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR yang berisi tentang daftar yang merinci semua pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Oke, selanjutnya adalah tujuan APBN. Setiap tahun, pemerintah menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara. Secara umum, tujuan penyusunan APBN sebagai berikut. Yang pertama, memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan serta peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi. Poin-poin yang tercantum dalam APBN seperti pendapatan negara, pengeluaran negara, keseimbangan, defisit atau surplus yang terjadi dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan atau melakukan pengeluaran. Contohnya nih, aktivitas pendapatan dan pengeluaran tahun 2024 berpedoman pada APBN tahun 2024. Yang kedua, fungsi perencanaan. Seperti halnya kasus perencanaan anggaran ibu rumah tangga, APBN berfungsi sebagai perencanaan mengenai bagaimana membelanjakan uang negara, berapa besar pendapatan yang seharusnya akan diterima, dan apa sajakah pos-pos yang perlu mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Dengan menyusun APBN, pemerintah telah merencanakan segala sesuatunya terkait dengan pendapatan
dan pengeluarannya. Ketiga, fungsi pengawasan. Sebagai fungsi pengawasan, artinya bahwa dengan adanya APBN yang lebih merinci dengan jelas angka-angka yang harus dikeluarkan pada pos tertentu, maka pemerintah dapat melakukan pengawasan. Pada saat direalisasikannya suatu program, pemerintah akan mengawasi bahwa anggaran untuk melaksanakan program tersebut tidak lebih dari anggaran yang telah direncanakan di APBN. Selain itu, di akhir tahun, pemerintah dapat melakukan evaluasi apakah pendapatan setahun yang diterima telah sesuai dengan APBN atau belum, dan mengevaluasi pos manakah yang pengeluarannya melebihi target. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi artinya APBN berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan umum seperti keamanan, pendidikan, jalan, jembatan, taman, tempat ibadah, dan sarana yang lain dapat terpenuhi. Yang kelima, fungsi distribusi. Penggunaan pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan APBN tidak hanya untuk pembangunan kepentingan umum, namun disalurkan kembali kepada masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. Dengan disusunnya APBN, pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang, sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian. Oke, sekarang kita lanjut ke sumber-sumber penerimaan negara ya. Sumber-sumber penerimaan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Berikut beberapa sumber penerimaan pendapatan negara di Indonesia. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat atau daerah, terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Proses pungutan tersebut dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayar pajak. Sumber pajak ada yang berasal dari dalam negeri dan dari kegiatan internasional seperti impor. Pajak yang berasal dari dalam negeri diantaranya pajak pertambahan nilai atau PPN. Contohnya nih, ketika kita membeli barang, kita akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Selanjutnya, ada pajak bumi dan bangunan. Setiap masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan akan dikenakan pajak setiap tahunnya. Serta pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, atau tunjangan tertentu. Sedangkan pajak yang berasal dari kegiatan ekonomi internasional diantaranya ada bea masuk dan bea keluar. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara-negara maju, penerimaan pajak bisa mencapai lebih dari 90% dari belanja atau 40% dari PDB. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang sumbernya bukan dari pajak. Contohnya, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan BUMN, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, penerimaan yang bersumber dari utang luar negeri, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, ada hibah. Penerimaan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk mengembalikan hibah. Hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya,
karena tergantung pada kerelaan dari pihak yang memberikan hibah. Berikutnya, jenis-jenis pengeluaran negara. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran negara atau pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan ke dalam kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan ke dalam kelompok pengeluaran pembiayaan. Belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja barang, contohnya belanja barang atau jasa habis pakai dalam memproduksi barang dan jasa. Belanja pegawai, contohnya gaji pegawai. Belanja modal dapat berupa pengadaan gedung, peralatan, jaringan, dan lain-lain. Belanja negara diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga fokus belanja pemerintah ada pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Belanja pemerintah daerah berupa transfer daerah. Transfer daerah merupakan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja pemerintah daerah dapat berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas nasional. Selain dana perimbangan, terdapat pula dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Sedangkan pembiayaan terdiri dari subsidi, pembayaran utang, dan bantuan sosial serta hibah. Sampai sini mulai paham ya pengertian dari APBN, tujuan dan fungsi APBN, sumber penerimaan, serta jenis-jenis pengeluaran APBN kan? Berikutnya, mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, tahap perencanaan dan perancangan APBN. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini didasarkan pada proyeksi ekonomi makro, kebutuhan belanja negara, dan perkiraan penerimaan negara. Selanjutnya, tahap pembahasan dan penetapan RAPBN. RAPBN yang telah disusun kemudian diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas. Pembahasan dilakukan antara pemerintah dan DPR termasuk komisi terkait. Setelah pembahasan, RAPBN akan ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang jika disetujui oleh DPR. Jika RAPBN ditolak, pemerintah dapat mengajukan kembali RAPBN yang telah direvisi atau menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang terakhir, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Keberadaan APBN mempunyai dampak besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya APBN, negara tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki alat yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Secara rinci, dampak atau pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Yang kedua, APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Yang ketiga, APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Dan yang keempat,
APBN dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Demikian materi tentang konsep APBN. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan juga subscribe channel ini supaya lebih bersemangat untuk berbagi materi baru ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.